Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10 kelas C PGSD 2023, mata kuliah Konsep Dasar Biologi dengan dosen pengampu Bapak Farul Rozi SPD MPD. Video ini merupakan tugas proyek untuk pemenuhan mata kuliah Konsep Dasar Biologi. Kami dari kelompok 10 membuat materi tentang siklus air. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat berperan penting untuk kehidupan manusia. Air banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mandi, minum, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi. Tetapi mengapa ya air tidak pernah habis? Hal itu dikarenakan ada terjadinya siklus air. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Dengan melalui 4 tahapan yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Yuk simak proses dari siklus air. Perhatikan skema siklus air berikut ini. Air yang berada di laut, di sungai, dan di danau akan mengalami penguapan akibat panas sinar matahari. Proses ini disebut dengan evaporasi. Proses penguapan juga terjadi pada tumbuhan yang disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke dataran tinggi, kemudian titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan yang disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan menyerap ke dalam permukaan tanah yang disebut dengan infiltrasi, sehingga menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Itulah mengapa air tidak pernah habis karena jumlah air di bumi tetap, yang berubah hanya wujud dan tempatnya. Siklus air memiliki jenis-jenis yang berbeda-beda. Ada 3 jenis siklus air. Yang pertama, siklus air pendek. Yang kedua, siklus air sedang. Dan yang ketiga, ada siklus air panjang. Yuk kita bahas satu persatu mengenai proses terjadinya siklus-siklus air tersebut. Yang pertama yaitu siklus air pendek. Siklus air ini diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi, lalu turunlah hujan. Air yang jatuh kembali ke laut. Yang kedua yaitu siklus air sedang. Siklus air sedang ini terjadi ketika air permukaan bumi menguap, kemudian uap air tersebut dibawa oleh angin. Pada ketinggian tertentu, uap air mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan dan jatuh di atas daratan sebagai hujan. Air hujan yang jatuh di dataran mengalir kembali ke laut melalui sungai, permukaan tanah, dan melalui resapan di dalam tanah. Yang ketiga yaitu siklus air panjang. Siklus air panjang diawali air laut yang menguap. Uap air mengalami kondensasi hingga menjadi awan. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Uap tersebut bergabung dan membeku membentuk awan yang terdiri dari kristal-kristal es. Kristal-kristal es tersebut turun ke daratan sebagai salju. Salju mencair dan mengalir sebagai gletser, kemudian akhirnya kembali lagi ke laut. Itulah beberapa proses terjadinya siklus air berdasarkan jenisnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi.
Siklus air memiliki 4 tahapan yang dimulai dari evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan berakhir dengan infiltrasi. Siklus air memiliki 3 jenis. Yang pertama ada siklus air pendek, yang kedua siklus air sedang, dan yang ketiga siklus air panjang. Penjelasan tentang siklus air dan sampai jumpa.